Halo teman-teman, selamat datang di channel seri Detektif Kriminal. Kali ini saya akan membagikan sebuah kasus kriminal yang terjadi di Korea Selatan, tepatnya di daerah Yeongdong ya. Tapi jangan lupa sebelumnya untuk di like dan di subscribe ya di akhir video, karena saya akan terus membagikan konten menarik lainnya. Teman-teman, kasus ini sebenarnya sudah terjadi 20 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih membekas di hati warga Korea, karena kasus ini sedikit unik dan menarik. Jadi kasus ini berawal dari seorang gadis yang bernama Jung Soyun ya. Soyun ini masih berusia 18 tahun dan duduk di bangku SMA pada waktu itu. Soyun ini juga bekerja part-time di daerah Yeongdong. Dia bekerja di sebuah toko aksesoris untuk membantu perekonomian kedua orang tuanya. Jadi ketika pulang sekolah, Soyun akan langsung bekerja di toko aksesoris di daerah Yeongdong. Dan pada tanggal 7 Maret tahun 2001, jadi pada malam sebelum kejadian, itu jam 11 malam, Ibu Soyun mendapatkan sebuah telepon dari saudaranya yang bekerja di area Yeongdong juga. Saudaranya ini mengabarkan begini, ya ini sedikit aneh karena seharusnya jam segini itu kan Soyun sudah pulang dan tokonya tutup. Tetapi kenapa tokonya ini masih buka? Dan ketika saya menghampiri ke sana, yang ada cuma ada tas Soyun, tapi Soyunnya tidak ada. Karena khawatir, ibunya pun langsung menyusul ke sana bersama dengan keluarganya mulai mencari Soyun. Mereka tidak berhasil menemukan Soyun sampai jam 3 pagi. Kemudian ibunya pun mendapatkan kabar dari kepolisian bahwa telah ditemukan tubuh Soyun di sebuah gedung konstruksi di area Yeongdong di dekat toko aksesoris. Itu ada sebuah gedung konstruksi masih dalam tahap pembangunan. Tubuh Soyun ditemukan di situ dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan yang menemukan pertama kali itu bernama Tuan Lee. Tuan Lee adalah seorang pekerja konstruksi ya di gedung itu. Dan Tuan Lee ini pada waktu itu tidak sengaja melihat sebuah tubuh dan yang ditutupi oleh sebuah kertas koran. Kemudian oleh dia langsung dilaporkan kepada kepolisian dan kepolisian pun langsung melakukan investigasi. Ketika diinvestigasi di sana, polisi tidak menemukan tanda-tanda perlawanan, juga tidak menemukan tanda-tanda kekerasan lainnya. Luka-luka memar di tubuh Soyun pun sangat minim, dan juga uang di saku Soyun masih utuh, jadi tidak ada tanda pencurian, tidak ada tanda bekas pemerkosaan, tidak ada tanda perlawanan. Di sana juga ditemukan darah yang sangat minim. Ternyata darah itu berasal dari kedua tangan Soyun yang hilang. Jadi semuanya tampak baik-baik saja sebenarnya. Soyun tampak seperti orang yang sedang berbaring, tetapi kedua tangannya hilang. Polisi pun lalu langsung melakukan investigasi. Di sana ditemukan sebuah kapak, dan kapak itu memang ada darah Soyun. Jadi kemudian Soyun pun, polisi pun langsung menyimpulkan, kenapa darah yang ditemukan cuma sedikit. Jadi kapak itu digunakan untuk memotong tangan Soyun pada saat Soyun sudah meninggal. Jadi ketika Soyun sudah meninggal, baru kedua tangannya dipotong. Dan polisi pun mulai bertanya-tanya, kenapa tangan Soyun keduanya harus dipotong pada saat dia sudah meninggal dunia. Lalu polisi pun langsung melakukan investigasi, dan ada kesaksian dari seorang wanita yang bekerja di restoran di dekat toko aksesoris Soyun. Dia mengatakan bahwa dia masih sempat melihat Soyun pada pukul 8:20 ya. Malam itu dia sempat melihat Soyun pada pukul 8:20, dan pada 8:35 itu ada kesaksian juga bahwa pemilik toko itu sempat telepon pada jam 8:35, tetapi tidak ada yang mengangkat. Kan karena memang Soyun bekerja di situ, sudah kewajibannya untuk mengangkat telepon, tetapi pada waktu itu tidak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Jadi polisi pun menyimpulkan bahwa waktu kejadian
atau ada sesuatu yang terjadi pada jam 8:20 sampai jam 8:35. Jadi waktunya itu hanya cuma sekitar 15 menit dan polisi menyimpulkan ada sesuatu yang terjadi pada 15 menit itu. Kemudian polisi pun langsung melakukan investigasi di gedung konstruksi dan polisi menemukan sebuah pulpen dan juga jejak sepatu ya di leher Soyun. Kemudian polisi pun mulai mencurigai dan menginterogasi Tuan Lee yang pertama kali menemukan tubuh Soyun. Karena apa? Karena pulpen yang jatuh itu adalah milik Tuan Lee. Setelah dicocokkan, ternyata sepatu Tuan Lee dan sepatu pelaku ternyata memiliki pola yang berbeda. Akhirnya dari situ Tuan Lee tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian keesokan harinya atau sekitar tanggal 9 Maret tahun 2001 ya. Jadi 36 jam setelah kejadian ada laporan yang masuk ke kantor polisi yang mengatakan ada seorang pria melaporkan bahwa pada waktu itu saya sedang mengambil air untuk mengisi radiator mobil saya di sebuah sungai di daerah Yongdong. Di situ saya menemukan dan melihat sebuah tangan mirip tangan manekin. Ketika saya dekati ternyata itu adalah tangan manusia. Jadi kemudian pria ini berpikir pertama kali itu adalah tangan manekin, ternyata itu adalah tangan manusia. Lalu dia langsung melaporkan kepada polisi dan polisi pun langsung datang untuk berusaha menemukan bukti-bukti yang ditinggalkan oleh pelaku di sekitar sungai. Dan ketika ditemukan tangan Soyun, ini kukunya semua dipotong pendek. Ternyata menurut kesaksian dari ibu Soyun dan teman-temannya, Soyun ini sebenarnya kukunya selalu dibiarkan panjang. Jadi kenapa kukunya semua dipotong pendek oleh pelaku? Kesimpulannya oleh polisi adalah pelaku ingin menghilangkan jejak DNA-nya. Biasanya itu di kuku kita bisa meninggalkan jejak DNA ya. Kalau kita tidak sengaja mencakar atau melakukan perlawanan. Jadi kuku ini sangat penting. Di bawah kuku ini kita bisa mendapatkan bukti DNA dari pelaku. Oleh karena itu, mengapa kuku dari Soyun dipotong sangat pendek? Kemudian polisi pun langsung melanjutkan investigasinya dengan menginterogasi seluruh pekerja bangunan ya. Kenapa? Karena pada waktu itu yang bisa masuk ke gedung konstruksi itu seharusnya cuma tukang bangunan, karena di gedung itu adalah tertutup atau jarang sekali orang masuk ke sana kecuali untuk bekerja di gedung itu ya. Kemudian polisi menginterogasi sekitar 57 orang pekerja bangunan ya, dan semuanya lolos alias tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka. Ketika kasus itu sudah mulai dingin alias sudah mulai dilupakan, karena kasus itu juga kasus tahun 2001 ya, di mana di daerah itu masih belum ada CCTV dan kemampuan polisi untuk menganalisis suatu peristiwa atau tindakan kriminal itu masih terbatas. Jadi kasus ini akhirnya mulai dilupakan dan mulai dingin. Tetapi sekitar tahun 2014 ya, ada sebuah stasiun TV, dia berusaha membuat film dokumenter tentang kasus ini yang berjudul I Want to Know ya. Di situ pada waktu dipublikasikan ada seorang wanita yang menelpon ke staf I Want to Know dan berkata, saya adalah seorang saksi pada waktu kejadian itu, saya berada di tempat itu dan pada waktu itu saya masih berusia 10 tahun. Lalu kemudian oleh kru TV itu ditanyai, kenapa Anda kok baru muncul sekarang? Kenapa pada waktu itu Anda tidak cerita? Pada waktu itu saya masih berusia 10 tahun dan saya sudah sempat cerita kepada guru di sekolah saya, tetapi guru di sekolah saya mengabaikan saya dan sepertinya mereka menganggap saya cuma asal cerita. Jadi saya pun menganggap kasus ini tidak serius atau cerita saya juga tidak serius. Jadi saya tidak
melaporkan kepada orang lain. Dan pada waktu itu memang saya masih berusia 10 tahun, jadi masih sangat kecil. Lalu dia menceritakan bahwa pada waktu itu dia sedang menunggu ibunya untuk menjemputnya ya. Pada waktu itu dia sedang melakukan perawatan gigi di daerah Yeongdong dan ibunya akan datang menjemputnya untuk pulang ke rumah bersama. Ketika dia berjalan menuju ke mobil ibunya, dia berpapasan dengan seorang pria. Dan pria ini katanya sedikit gemuk. Dan sedikit anehnya pada waktu itu adalah musim yang agak dingin ya, musim dingin. Tetapi pria itu hanya memakai pakaian tipis dan membawa tas hiking. Kemudian gadis ini pun ditanyai oleh pria itu, "Di mana letak kamar mandi?" Ketika gadis ini ingin menunjukkan, tiba-tiba pria itu menangkap tangannya, sehingga gadis ini pun lalu berteriak dan meminta tolong. Untungnya pada waktu itu ada seorang wanita yang bekerja di restoran cepat keluar, sehingga gadis ini pun bisa cepat lari dan menuju ke mobil ibunya. Setelah itu, di dalam mobil, dia pun bermain handphone. Dan secara tidak sengaja dia melihat pria itu lagi masuk ke sebuah toko. Dan di toko itu pria ini berbicara dengan penjaga toko. Kemudian mereka berdua, penjaga toko dan orang ini, keluar bersama. Setelah itu menghilang ke suatu tempat dan tiba-tiba dia mendengarkan sebuah teriakan atau jeritan. Kemudian pria ini muncul lagi dengan membawa sebuah tas kresek yang gadis ini tidak tahu apa isinya. Kemudian gadis ini pun mulai diinterogasi oleh kepolisian dan dilakukan cara hipnotis ya, untuk membuat sketsa tentang wajah orang itu. Tetapi setelah dilakukan hipnotis, ternyata gadis ini tidak bisa mengingat apapun karena pada waktu itu memang dia masih berusia 10 tahun dan kejadiannya sudah lama, jadi dia tidak bisa mengingat wajah orang itu. Kemudian kru film tidak menyerah sampai di situ. Mereka berusaha melakukan investigasi sendiri, dan lucunya mereka menemukan bahwa di antara 57 orang yang diinterogasi oleh polisi itu ternyata ada satu nama yang tidak diinterogasi oleh polisi pada waktu itu, yaitu adalah tukang kayu yang bernama Tuan Kim. Jadi Tuan Kim ini pada waktu kejadian itu dia pulang ke Busan karena beralasan matanya terluka sehingga harus dioperasi. Jadi dia pulang ke Busan. Lalu kemudian staf Ewon Tuno ini mereka datang ke Busan dan mulai mencari alamat Tuan Kim. Mereka mendatangi ke gedung tempat pusat data di mana para pekerja konstruksi itu bisa ditemukan ya alamatnya ya. Jadi ada di sana itu ada departemen yang khusus untuk menangani tentang para pekerja konstruksi. Mereka mendatangi di sana dan akhirnya mereka pun menemukan alamat Tuan Kim. Kemudian staf ini sempat datang ke kediaman Tuan Kim dan melakukan interogasi atau interview dengan Tuan Kim sebanyak 3 kali. Pada waktu di interview, staf ini sempat bertanya kepada Tuan Kim, boleh tahu pada waktu kejadian itu apa yang Anda pakai? Lalu Tuan Kim ini menjawab begini, saya tidak begitu ingat ya, tapi memang pada tahun-tahun itu tubuh saya ini masih gemuk. Jadi waktu itu berat saya sekitar 90 kg. Jadi karena saya gemuk, saya pun memakai baju tipis biasanya ya. Saya memakai baju yang tipis dan juga biasanya saya membawa tas hiking. Staf pun menjadi sangat terkejut karena apa yang dikatakan oleh Tuan Kim ini sama persis dengan apa yang dikatakan oleh gadis yang memberikan kesaksian itu. Kemudian staf ini juga bertanya kepada Tuan Kim, apakah Anda ingat kejadian tentang kasus gadis ini? Lalu dia mengatakan gini,
saya tidak begitu ingat ya. Saya juga tidak dapat membayangkan jika seorang gadis dibawa untuk diperkosa. Staf kru menjadi berbicara sedikit aneh. Ini kok sedikit aneh. Lalu staf ini juga mengatakan begini, oh gadis ini tidak diperkosa. Oh, tidak diperkosa. Oh, kalau begitu saya juga tidak tahu. Lalu staf bertanya lagi, kenapa Anda berpikir begitu? Ya, lalu Tuan Kim berkata, biasanya seringkali kalau gadis itu dibawa atau diculik, biasanya kan memang kita berpikiran ke arah itu. Lalu staf pun bertanya lagi, apakah mungkin Anda juga akan melakukan hal seperti itu? Lalu Tuan Kim menjawab dengan tegas. Tapi staf sempat melihat ya, bibirnya ini bergetar dan kepalanya ini juga sedikit bergetar. Tapi dia menjawab dengan tegas, tidak, saya tentu saja tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Orang itu harus ditangkap. Orang yang melakukan perbuatan itu melakukan perbuatan yang jahat, harus ditangkap dan dihukum sesuai dengan perbuatannya. Jadi dia berbicara itu dengan sangat tegas, sehingga staf pun berpikir bahwa mungkin pelakunya bukan Tuan Kim, karena dia menjawab dengan sangat tegas. Tidak sampai di situ, polisi ini ternyata juga tidak profesional, karena mereka ini tidak memeriksa lebih dalam teman-teman dari Soyun. Jadi pada waktu itu sebenarnya Soyun ini mendapatkan panggilan sebanyak 29 kali. Jadi dia mendapatkan telepon sebanyak 29 kali dari seorang yang bernama Hwang, teman sekolahnya ini yang menyukai Soyun. Hwang itu menelepon sebanyak 29 kali dan juga bertanya begini, apakah kamu mencintaiku seperti aku mencintaimu? Apakah kamu punya pacar lain? Jadi Hwang itu bertanya berulang kali seperti itu. Dan kemudian polisi juga harusnya mencurigai teman dari Soyun yang bernama Kim. Jadi Hwang pada waktu itu tidak masuk sekolah dan teman yang bernama Kim ini juga tidak masuk sekolah. Tetapi Kim ini juga aneh. Karena apa? Kim ini tidak masuk sekolah dan kemudian keluar dari sekolah itu dan mengganti identitas dirinya sehingga tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Dan ada satu lagi teman dari Soyun yang patut dicurigai, ini bernama Park ya. Park ini pada waktu kejadian juga tidak masuk sekolah dan dia sempat menulis kejadian tentang Soyun yang meninggal dan kehilangan 2 buah tangannya itu. Dia menulisnya di sebuah web online atau di forum online ya. Dia lalu ketika dihubungi Pak itu mengatakan, oh saya sudah lupa, saya tidak ingat kejadian itu, saya tidak ingat. Jadi menurut kalian siapa pelakunya di antara mereka yang patut kita curigai sebagai tersangka? Oke teman-teman, sampai di sini cerita saya dan kita akan bertemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.